Masuk ke yang selanjutnya nih teman-teman. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai SBN. Nah, SBN adalah singkatan dari Surat Berharga Negara. Jadi SBN ini adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara, khususnya di Indonesia. Jadi SBN ini merujuk pada suatu surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang di Kementerian Keuangan. Nah, SBN ini biasanya digunakan sebagai cara pemerintah untuk meminjam uang dari masyarakat atau investor. Nah, misalkan nih teman-teman, misalkan Indonesia mempunyai proyek yang besar, nggak usah jauh-jauh, misalnya ibu kota baru di Kalimantan. Nah, tentunya ibu kota baru di Kalimantan itu sangat tidak mungkin jika semua biaya yang dikeluarkan itu melalui APBN. Maka dari itu diterbitkanlah SBN ini, Surat Berharga Negara ini. Jadi ibarat SBN ini ialah cara negara untuk istilahnya memberikan eh, apa ya memberikan bukan memberikan utang ya teman-teman, tetapi meminjam uang. Nah, meminjam uang ini bisa ke masyarakat maupun ke investor karena tidak mungkin teman-teman jika negara ini jika mempunyai proyek yang besar akan memakai APBN seluruhnya. Itu sangat tidak mungkin. Maka itulah adanya SBN atau Surat Berharga Negara seperti itu. Nah, untuk investasi SBN untuk retail, saya ingin mereview aplikasi Bareksa. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan aplikasi Bareksa. Jadi aplikasi Bareksa ini bisa dibilang aplikasi all in one. Tetapi aplikasi Bareksa ini bisa dijadikan aplikasi investasi SBN yang legal di Indonesia. Bagaimana hasil review saya dari aplikasi Bareksa ini? Mari kita bahas. Oke teman-teman, kita akan masuk ke review aplikasi yang terakhir sekaligus menganalisa fitur dan layanan, yakni pada aplikasi Bareksa, yakni aplikasi penyedia layanan investasi untuk SBN Surat Berharga Negara. Dan untuk Bareksa di sini saya menggunakan laptop maupun PC untuk melakukan analisanya. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan download pada aplikasi Bareksa, tenang saja sudah tersedia pada Play Store maupun App Store. Dan Bareksa ini tentunya sudah memiliki legalitas ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang takut, tenang saja, Bareksa ini termasuk aplikasi legal yang telah memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia. Oke, teman-teman bisa melihat inilah UI yang ditampilkan oleh Bareksa ya melalui desktop seperti itu. Oke, jangan masuk ke menu ini terlebih dahulu ya. Oke, kita akan masuk ke menu default-nya. Nah, ini ialah UI yang ditampilkan oleh Bareksa seperti biasa. UI pada suatu aplikasi itu jika diloginkan di desktop atau di laptop itu akan cukup berantakan teman-teman. Namun jika kalian mendownload Bareksa pada handphone, tenang saja UI UX Bareksa ini sangat rapih seperti itu dan teman-teman bisa melihat ya bahwasanya pemilihan warna yang dipilih oleh Bareksa ini ialah hijau yang tidak terlalu terang. Nah, ini menggambarkan bahwasanya Bareksa ini lebih mengutamakan pewarnaan terhadap yang cocok digunakan oleh orang tua dikarenakan warna-warna seperti ini, eee, kebanyakan diadopsi oleh user-user yang telah memiliki umur 40 tahun ke atas seperti itu teman-teman, dan menurut saya itu adalah hal yang wajar ya dikarenakan Bareksa ini sebagai layanan investasi memang sebenarnya banyak anak muda yang menggunakan Bareksa teman-teman, tetapi tidak terlalu banyak ya karena mereka lebih prefer ke aplikasi serupa lainnya. Di sini saya ingin, melakukan analisa dari produk. Di sini dari produk terhadap informasi, data diri saya. Lalu ada level investasi saya saat ini ialah rookie. Rookie ini investasi kelas teri lah teman-teman. Lalu di sini terdapat total investasi, imbal hasil atau return, dan ada keuntungannya juga ya. Tetapi di sini total investasinya masih nol dikarenakan saya masih belum berinvestasi pada aplikasi Bareksa, namun saya akan mencoba untuk menjelaskan layanan dan fitur yang tersedia. Oke, di sini untuk menu profile kita akan lanjut ke portofolio, ke fitur portofolio. Oke, untuk portofolio di sini saya masih kosong karena saya belum melakukan investasi apapun pada Bareksa. Lalu kita masuk ke transaksi. Oke, transaksi pun masih kosong ya teman-teman. Dan ini ada pengaturan akun dan lain semacamnya yang berkaitan dengan akun. Oke, kita akan masuk ke produk investasi dari Bareksa ini teman-teman. Jadi pada aplikasi Bareksa ini terdapat beberapa produk investasi mulai dari saham, reksadana, SBN atau surat berharga negara, ada emas, robo advisor dan umroh. Nah, teman-teman yang akan saya fokuskan ke sini ialah pada SBN ya karena saya melakukan analisa pada Bareksa ini ialah untuk investasi SBN atau surat berharga negara. Namun di sini saya akan menampilkan sedikit ya mengenai
UI dari investasi saham di Bareksa. Nah, teman-teman bisa melihat ya seperti ini UI yang ditampilkan oleh Bareksa. Oke, kita akan lanjut ke SBN. Oke, teman-teman, di aplikasi Bareksa ini, terdapat 2 jenis SBN ya atau surat berharga negara, mulai dari syariah dan non syariah atau istilahnya itu SBN dan SBSN. Nah, di sini, terlihat ya, di sini ada, SBN syariah yang tersedia sampai saat ini, sampai saat saya me-record video ini, yakni ada SBN Syariah ST0114T4. Di sini, untuk imbal hasil per tahun itu 6,5% itu tinggi banget teman-teman. Karena SBN ini SBN ini, mendapatkan dukungan yang tinggi dari negara teman-teman. Jadi bisa dibilang SBN ini adalah salah satu safe safe investasi atau investasi yang aman teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada tipe kuponnya itu adalah jenisnya mengambang dan ketika saya melakukan investasi, saya akan mendapatkan jatuh tempo pada tahun 2027 atau 4 tahun ya dari sekarang. Dan untuk, SBN yang tersedia juga ada ST0111T2 ya ini jenisnya sama syariah juga dan untuk imbal hasilnya di angka 6,3% namun untuk jangka waktunya lebih cepat ya teman-teman, di angka 2 tahun aja. Jadi ketika saya melakukan investasi sekarang, saya akan mendapatkan jatuh tempo di tanggal 10 November, seperti itu teman-teman. Oke, karena di sini, tidak terlihat ya teman-teman bagaimana untuk melakukan investasi pada SBN ini. Oke, mungkin saya bisa, melanjutkannya dan mengulas sedikit melalui handphone ataupun, mobile aplikasi ini, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah beralih ke aplikasi mobile dari aplikasi Bareksa. Teman-teman dapat melihat ya, perbedaan dari tampilan mobile dengan tampilan desktop pada aplikasi Bareksa ini. Jadi seperti ini teman-teman untuk tampilan dari aplikasi Bareksa. Mungkin saya ingin coba menunjukkan beberapa menu ya. Oke teman-teman, jadi untuk UI maupun UX yang ditawarkan oleh Bareksa ini rapih ya teman-teman. Di sini cukup rapih dan tidak berantakan. Jadi semuanya tertata dengan rapih ya dan bagus. Dan di sini kita dapat melihat ya bahwasanya untuk warna yang disajikan oleh aplikasi Bareksa ini adalah warna-warna terang teman-teman. Dalam artian untuk pengguna dari aplikasi Bareksa ini memang ditujukan ya secara populasi garis besar itu untuk anak muda teman-teman. Namun hal ini dapat saya validasi karena memang aplikasi Bareksa ini bisa dibilang ialah aplikasi baru ya. Dan memang aplikasi Bareksa ini lebih digemari oleh anak-anak muda karena selain lebih fleksibel, aplikasi Bareksa ini juga menawarkan fitur all-in-one untuk berbagai pilihan instrumen investasi seperti itu teman-teman. Nah, jadi sini saya ingin mengulas dari tampilan mobile aplikasi Bareksa ini. Di sini terdapat 5 menu, yakni ada menu home, menu transaksi, portofolio, explore, dan menu akun, teman-teman. Oke, untuk review kali ini saya akan berfokus kepada fitur pembelian SBN-nya saja, teman-teman. Namun di sini saya ingin mereview singkat mengenai aplikasi Bareksa via mobile ini. Jadi teman-teman di sini untuk menu pertama di menu home ini, teman-teman akan disajikan yang pertama ada total investasi, teman-teman. Di paling atas di sini terdapat total investasi. Namun total investasi saya di sini masih nol ya, teman-teman, karena kebetulan saya masih belum pernah mencoba untuk berinvestasi di aplikasi Bareksa ini, teman-teman. Namun kali saja teman-teman dapat memilih aplikasi Bareksa ini untuk instrumen investasi teman-teman ya. Dan di sini juga terdapat pilihan rekomendasi produk. Untuk rekomendasi produk investasi cukup lengkap teman-teman, mulai dari syariah, saham, reksadana, SBN, dan emas teman-teman ya. Jadi sampai umroh pun ada teman-teman. Oke, jadi untuk di sini saya akan berfokus kepada produk SBN saja. Namun kita akan mereview aplikasinya terlebih dahulu. Di sini terdapat
informasi mengenai promo ya teman-teman, mengenai promo yang ditawarkan oleh Bareksa. Ini seperti informasi promosi, yakni di sini yang sedang ramai ialah promo 12-12. Oke, jadi di aplikasi Bareksa ini juga ada edukasi teman-teman. Di sini dalam bentuk tutorial ya. Dan juga terdapat live chat, email, telepon. Ini cukup lengkap ya teman-teman. Jadi semisal kalian mengalami kendala, kalian dapat melakukan laporan ya di pusat bantuan pada fitur Explore. Oke, di sini juga terdapat beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Mungkin pada saat menggunakan aplikasi Bareksa ini terdapat masalah, kalian dapat mencari jawabannya pada menu sering ditanyakan ya. Dan kalian dapat explore lebih lanjut untuk fitur Explore ini. Oke, jadi kita next ke bawah. Dan di sini juga terdapat fitur simulasi investasi. Mari kita coba ya teman-teman. Di sini untuk jenis investasinya saya akan coba SBN. Oke, untuk SBN sendiri di sini terdapat beberapa ya. Di sini ada 5 total. Untuk serinya, misalkan saya ingin memilih seri SR ya atau SBN retail di sini. Oke, di sini ada seri SR 019T5. Semisal nilai pembelian saya ialah sebesar 5 juta teman-teman. Oke, kita cek 5 juta. Oke, 5 juta. Nah, di sini terdapat return investasi saya dalam 5 tahun ke depan ya. Jadi, semisal saya investasi pada SBN pada seri SR 019T5 dalam 5 tahun, saya akan mendapatkan return sebesar 1,3 juta teman-teman. Jadi, akhir saya ialah di angka 6,3 juta. Dan di sini juga terdapat perbandingan ya. Semisal kita bandingkan dengan menabung di bank, hanya mendapatkan sekitar 5,6 juta saja teman-teman. Oke, jadi di sini untuk imbal hasilnya lebih besar ya dibandingkan ketika kita menabung di bank. Namun jika kita lihat memang perbedaannya tidak terlalu besar sekali teman-teman ya, karena memang harap dimaklumi untuk SBN untuk investasi di SBN ini memang dijamin oleh negara ya. Jadi untuk bunganya tidak terlalu besar ya teman-teman. Namun jika dibandingkan dengan deposito di bank, untuk selisihnya lumayan ya, sekitar 3% teman-teman. Oke, ini cukup bagus ya, terdapat fitur simulasi untuk mungkin para orang-orang awam ya yang ingin memperkirakan hasil investasinya, dapat mencoba Explore untuk simulasi investasi. Dan terdapat Bareksa Community ya, semisal teman-teman ingin join komunitasnya dan ingin melakukan sharing, semisal kalian dapat join di Bareksa Community yang tersedia. Oke, di sini juga terdapat menu transaksi, portofolio jika kalian sudah membeli instrumen investasi yang terdapat di Bareksa, menu Explore yang tadi ya. Dan menu akun ini seperti biasa, menu akun ini ialah informasi mengenai akun Bareksa kalian. Oke, kita akan fokus pada tujuan utama kita, yakni cara transaksi SBN di Bareksa. Oke, kita langsung saja masuk ke menu Bareksa SBN ya. Di sini terdapat informasi mengenai total investasi SBN saya. Di sini masih 0 ya teman-teman, karena saya masih belum ada aset ya pada SBN Bareksa di sini. Di sini juga terdapat jumlah produk dan juga imbal hasil. Jadi cukup lengkap teman-teman. Dari sini juga terdapat portofolio ya. Dan di sini juga terdapat riwayat transaksi. Oke, di sini juga terdapat produk SBN yang dapat kalian beli. Namun sayangnya ya, per hari ini video ini dibuat, untuk produk SBN sudah sold out ya teman-teman. Memang untuk SBN retail seperti ini tuh cepat laku teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin melakukan investasi pada SBN retail ini, pastikan kalian cepat teman-teman untuk membelinya, karena untuk imbal hasil ini cukup besar teman-teman, yakni sekitar 6 sampai dengan 7% ya. Oke, mungkin kita bisa melihat untuk SBN yang pernah ditawarkan oleh Bareksa, misal di sini dengan kode seri ST011T2. Di sini terdapat beberapa informasi seperti tipenya syariah, dan di sini tipe pencairannya ialah pencairan awal ya. Di sini ada keterangannya. Untuk pencairan awal ini tidak bisa diperdagangkan sebelum jatuh tempo. Namun setelah setahun kamu bisa melakukan pencairan awal maksimal 50%. Nah, jadi teman-teman dapat mempertimbangkan hal ini untuk profil resiko kalian ya. Di sini juga terdapat tipe kuponnya ialah mengambang. Teman-teman dapat melihat informasinya di sini ya. Di sini untuk mengambang itu apa dan untuk fixed rate itu apa.
Di sini juga terdapat imbal hasil per tahunnya yakni sebesar 6% ya teman-teman. Ini tinggi ya 6% ini jika dibandingkan dengan deposito bank konvensional. Dan terdapat jangka waktu yakni sekitar 2 tahun teman-teman, seperti itu. Oke, kita langsung klik saja lihat detail. Oke, untuk lihat detail di sini teman-teman dapat melihat informasi lebih lanjut ya. Di sini juga terdapat tanggal jatuh tempo, minimal pembelian yakni sebesar 1 juta rupiah, perhitungan imbal hasilnya. Oke, dan juga mekanisme penerimaan imbal hasilnya dan jadwal penerimaan yakni sekitar setiap tanggal 10 teman-teman. Dan di sini juga terdapat info memorandum yang dapat kalian baca sebagai analisa fundamental kalian. Oke, dan jika kalian berminat untuk membeli produk SBN pada aplikasi Bareksa ini, nanti kalian dapat melakukan pembelian saja teman-teman, seperti itu. Namun karena di sini sayangnya untuk semua produk SBN pada Bareksa ini telah sold out ya, jadi saya di sini tidak dapat melakukan simulasi untuk teman-teman. Namun saya harap teman-teman sudah paham ya dari apa yang sudah saya jelaskan. Teman-teman dapat explore lebih lanjut, mungkin teman-teman dapat mengeksplor secara mandiri apa itu ORI 024T3 dan lain semacamnya, seperti itu. Sekian hasil review saya untuk aplikasi Bareksa ini. Mungkin aplikasi Bareksa ini dapat menjadi referensi teman-teman jika kalian ingin melakukan desverifikasi investasi ya, misal ke SBN. Ini sangat cocok untuk kalian yang mungkin profil risikonya ialah low ya atau rendah. Ini mungkin bisa menjadi pilihan yang cocok buat teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Terima kasih.